Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma 'azumat ni'matullahi 'ala 'abdin illa ishtaddat 'alaihi ma'unatun nas, faman lam yahtamil tilkal ma'unat faqad 'arrada tilkan ni'mata bizawal." Tidak sekali-sekali makin bertambah besar nikmat Allah kepada seorang hamba, melainkan makin bertambah berat pula beban nafkah orang-orang yang ditanggungnya. Karena itu barang siapa yang tidak mampu memikul nafkah tersebut, berarti nikmat yang diperolehnya itu terancam kepunahan. Riwayat Ibnu Abu Dunya melalui Aisyah radhiyallahu anha. Semakin besar nikmat yang diperoleh oleh seorang hamba, maka semakin besar pula keperluannya. Dan barang siapa yang tidak kuat menanggung keperluan tersebut, niscaya nikmat yang diperolehnya itu akan lenyap dari dirinya. Yang dimaksud dengan keperluan tersebut bukan hanya keperluan pribadi, melainkan keperluan orang-orang lain dari kalangan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya, atau orang-orang yang harus ia santuni. Pada intinya hadis ini menanyakan bahwa barang siapa yang dianugerahi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala lalu ia tidak mensyukuri kepadanya, niscaya nikmat itu akan lenyap dari dirinya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Ibnu Athaillah dalam kitab Al-Hikamnya, "Faman lam yashkurun ni'am faqad ta'arrada li zawaliha, faman syakara faqad qayyiduha." Barang siapa yang dia tidak mensyukuri nikmat, setiap nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada dia, maka Allah akan menurunkan sesuatu yang akan menghilangkan nikmat tersebut. Dan sebaliknya, barang siapa yang dia mensyukuri nikmat Allah, maka Allah akan ikat nikmatnya sehingga nikmatnya tidak akan pernah lari daripada dirinya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan dalam kitab Hakim, "Inna syakara qaidul mawjud wa saidul makfud." Sesungguhnya syukur itu adalah pengikat nikmat yang sudah ada dan memancing nikmat yang belum ada. Maka sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ibrahim ayat ke-7, "Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Sesungguhnya kita semua hafal ayat ini dan mengerti tentang artinya. Dan di balik ayat ini ada peristiwa yang sungguh sangat luar biasa, yaitu ketika begitu banyak pertolongan yang telah Allah berikan kepada Bani Israel, sampai Allah menolong Bani Israel daripada kejaran pasukan Fir'aun. Setelah lolos daripada kejaran pasukan Fir'aun, Allah berikan limpahan negeri yang banyak buah-buahan. Bahkan dari tanah itu tumbuh bawang, tumbuh sayur-sayuran, bahkan banyak binatang-binatang ternak. Tetapi karena kekufuran nikmat mereka, maka Allah Subhanahu wa taala hancurkan mereka. Maka inilah ayat ini menjadi asbab bahwasanya barang siapa yang dia bersyukur, la azidannakum, maka Allah tambah nikmat tersebut, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Maka ketika kita kufur terhadap nikmat Allah, sekecil apapun itu nikmat, ketika kita mengkufurinya, maka inna adzabi lasyadid. Azab Allah itu, siksa Allah itu sangat pedih. Siksa Allah bukan hanya di neraka saja, di akhirat saja, tetapi kita dijauhkan dari taat, kita dijauhkan dari Allah, kita diberikan kemalasan dalam beribadah. Itu adalah azab yang sesungguhnya. Maka mensyukuri nikmat Allah akan memelihara keimanan kita, akan memelihara nikmat yang paling besar dalam diri kita, yaitu nikmat Islam dan iman. Bagaimana cara kita mensyukuri nikmat Allah, merubah nikmat itu, yaitu dengan kita merubah syukur kita terhadap Allah. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Ar-Ra'd, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Sesungguhnya Allah tidak akan pernah merubah satu kaum ketika sehingga dia merubah dirinya sendiri. Dalam artian merubah syukurnya, baru Allah akan merubah nikmatnya. Semoga bermanfaat, khususnya buat saya pribadi, umumnya buat kita semua. Sesungguhnya apa yang saya sampaikan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada sesuatu yang salah, itu datang dari kebodohan pribadi. Semoga bermanfaat dan semoga kita yang ada di sini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ketaatan dan dijauhi dalam kemaksiatan, sehingga ketika kita meninggal nanti dalam keadaan husnul khatimah. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.